Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap sukacita walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita mau mengikuti ibadah doa keluarga kita hari ini, tetapi sebelumnya saya ingin mengajak agar kita semua boleh meluangkan waktu untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Bapak dan Ibu, saya yakin kalau kita masih ada sampai dengan saat ini dan kita masih bisa menikmati hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu semua juga karena kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang menuntun langkah kita. Untuk mengawali ibadah doa keluarga kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah pujian dari PKJ 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai dengan hari ini, sebab kami tahu Tuhan bahwa kami ada ini karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang telah setia menuntun langkah kami dan Tuhan juga yang telah menjagai kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami ingin bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, walaupun kami berada di dalam lokasi yang berbeda-beda Tuhan, tetapi kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami boleh bekerja, bukakan mata hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami apa yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Ini kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah tempat hiburan, seorang anak kecil tertarik melihat seorang badut memegang banyak sekali balon yang berwarna-warni. Satu persatu balon itu dilepas untuk menarik perhatian banyak anak kecil. Suatu kali ia melepas balon berwarna merah, dan balon itu terbang melayang ke angkasa. Ia melepas lagi balon biru, maka balon itu juga terbang ke angkasa. Kali lain ia melepas balon berwarna kuning, maka balon itu juga terbang melayang ke angkasa. Seorang anak kecil yang terus-menerus memperhatikan mendekati sang badut, menarik-narik celana komprangnya seraya bertanya, "Pak Badut, apakah jika Bapak melepaskan balon yang berwarna hitam, balon itu juga dapat terbang?" Sang badut tersenyum dan menjawab, "Tentu saja. Bagaimana kalau yang berwarna hijau, ungu, dan coklat?" Tanya anak kecil itu. "Tentu semua bisa terbang. Bukan warna balon ini yang menentukan apakah balon ini bisa terbang atau tidak. Tetapi karena di dalam balon ini ada gasnya, maka balon itu bisa terbang." Anak itu tersenyum puas. Namun sang badut melanjutkan, "Dan yang paling penting adalah balon itu tidak dapat terbang walaupun di dalamnya ada gasnya, kalau balonnya tidak kita lepaskan. Kalau balon itu ada gasnya dan kita lepaskan, maka balon itu bisa terbang." Saudara, Tuhan memberi hidup kepada kita. Tuhan memberi kita kekuatan luar biasa melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita sering tetap saja seperti orang-orang yang berada dalam keadaan lemah dan lesu. Kita seperti balon yang punya gas di dalamnya, tetapi tetap terikat, sehingga tidak dapat terbang dan membubung tinggi. Apa yang mengikat diri kita? Mungkin pikiran kita sendiri. Kita sering merasa tidak mampu, sehingga tidak pernah mencoba, atau kita yang selalu menuruti rasa yang ada dalam diri kita, rasa malas, rasa lesu, kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang baik, atau kita berjuang sendiri tanpa membiarkan kekuatan dari Tuhan bekerja di dalam diri kita. Siapapun diri kita, tidak pandang tingkat pendidikan, latar belakang, sosial, ekonomi, etnis, atau budaya, ataupun usia, kita dapat dipakai oleh Tuhan. Sama seperti balon, baik warna merah, hijau, kuning, coklat, sekalipun hitam, ketika diberi gas, ia dapat terbang membubung tinggi ke angkasa ketika dilepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 21 yang telah dibacakan oleh Bapak Loni tadi, ada kisah menarik tentang Simon Petrus dan beberapa murid yang lain. Mereka gagal menangkap ikan. Mereka tidak menangkap seekor ikan pun, sekalipun sudah sepanjang malam mereka bekerja. Sekalipun sebagian besar mereka adalah para nelayan dan anak nelayan sudah punya pengalaman, tapi mereka gagal mendapatkan ikan walaupun sudah berusaha. Di tengah kelelahan dan kekecewaan itu, Yesus hadir. Yesus menyapa dan Yesus menolong mereka sehingga mereka berhasil mendapatkan 153 ekor ikan banyaknya. Simon Petrus yang nampaknya kuat dan hebat ternyata
memiliki banyak kelemahan dan kegagalan sebagai murid Yesus yang setia. Tuhan hadir di tengah kegagalan para murid. Tuhan tidak meninggalkan para murid dalam kekecewaan, kelemahan, keputusasaan, dan menanggung kegagalan sendiri. Namun, para murid harus taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, mereka harus taat dan melakukannya. Dengan melakukan perintah Tuhan, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang punya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Kita pernah gagal, kita pernah kecewa. Ada orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dan tidak berani melangkah untuk melayani Tuhan. Misalnya ada kisah tentang seorang yang bercerita bahwa dia pernah disuruh berdoa. Karena grogi, ia salah mengucapkan kata-kata. Ia macet di tengah jalan. Ia merasa malu dan tidak mau berdoa lagi di depan umum. Ada yang pernah mencoba memimpin di depan sebuah persekutuan. Ia merasa telah melakukan kesalahan. Dia salah tingkah dan merasa gagal. Ia tidak mau mencoba lagi. Banyak kesuksesan harus dilewati melalui kegagalan. Seorang anak sebelum ia bisa berlari, ia harus belajar berdiri, jatuh, harus bangun lagi. Belajar berjalan berkali-kali jatuh, harus bangun dan mencoba lagi. Setelah lancar berjalan barulah berlari. Begitu juga dengan apapun yang kita pelajari. Kita di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pengalaman di tengah masyarakat, semua perlu usaha, ketekunan, kesabaran, dan perjuangan. Apa yang dapat kita lakukan di tengah masa pandemi ini? Di samping kita menjaga protokol kesehatan, kita dapat berbagi kasih. Kita dapat memberikan sebagian dari milik kita buat seseorang yang membutuhkannya. Kita dapat tetap tekun berdoa bagi sesama kita. Kita dapat melayani dengan apa yang masih bisa kita lakukan. Buang rasa malas, buang rasa khawatir, dan rasa lesu. Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus hadir dan menolong para murid yang sedang gagal dan kecewa, maka Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang percaya, Roh Kudus akan menolong kita saat ini, sekalipun kita saat ini sedang kecewa, resah dan gelisah, merasa takut dan khawatir, cemas, sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi. Roh Kudus akan menolong kita sekalian dan akan menguatkan kita. Ingatlah saudara, kita semua mempunyai karunia yang berbeda. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan rendah diri, jangan pula menjadi sombong. Kita semua hanyalah alat di tangan Tuhan. Biarkan Roh Kudus di dalam kita yang menguasai kehidupan kita. Kita perlu taat pada perintah Tuhan. Kita perlu mengikut Tuhan dengan setia. Teruslah mendengar suara Tuhan. Taatilah perintah-perintah Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menguatkan, menolong, dan menuntun kita semua. Amin. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan Tuhan Yesus setia selalu menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan kami, Tuhan Yesus selalu datang mendampingi kami. Tuhan selalu menolong kami.
pada saat-saat kami menghadapi kesulitan. Tuhan, saat ini di antara kami ada yang menghadapi kesulitan ekonomi, ada yang sedang dirawat sakit di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri di rumah sendiri, dan juga ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Ada di antara keluarga kami, kekasih kami, dan sahabat kami yang telah kembali kepada Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan, badulutlah luka-luka hati kami. Berikan kami penghiburan dan kekuatan agar kami dapat melanjutkan tugas kami di dunia ini. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk memperjuangkan pemutusan rantai virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau menolong seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah, dapat sungguh-sungguh berjuang dan menjaga diri sehingga masa pandemi ini dapat segera berakhir. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk para relawan, para dokter, para medis, petugas-petugas kesehatan, petugas-petugas dimanapun juga Tuhan yang sedang berjuang juga untuk bekerja karena banyaknya orang-orang yang menderita, banyaknya orang-orang yang sedang berjuang untuk sembuh, dan juga banyak orang-orang yang telah pergi, sehingga Tuhan, para petugas bekerja keras pada saat ini untuk melakukan segala tugas-tugas mereka. Lindungi mereka, berikan kekuatan fisik, kesembuhan, dan juga berikan mereka ya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga mereka bisa menjaga diri dan mereka dapat melakukan segala tugas-tugas mereka yang mulia dengan baik. Terima kasih ya Bapa, cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan untuk menghentikan pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bekerja sama dengan baik dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan segenap kehidupan kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian dari PKJ 129, Kau Perkasa, Ku Lemah.